Sebelumnya di DSBD 03 kita sudah membicarakan tentang data. Di industri 4.0 ya kita bisa bayangkan seperti bahan baku makanan. Kemudian di DSBD 04 kita membicarakan tentang metodologi di data science dan big data. Nah, kalau kita bayangkan tadi data adalah bahan baku makanan, maka metode ini bagaikan resep atau cara memasak bahan baku tadi. Nah, sekarang saatnya kita mendiskusikan berbagai perlengkapan masaknya. Nah, kita akan bicarakan tentang teknologi terkait data science dan big data. Mari kita simak bersama. Baik, mari kita mulai diskusi kita pada kesempatan kali ini dengan membahas berbagai aplikasi terkait dengan data science atau big data. Ya, termasuk juga di sini adalah aplikasi dari kecerdasan buatan. Nah, kita sering melihat contohnya akhir-akhir ini di berita atau di YouTube ada driverless car ya. Driverless car, mobil tanpa supir ya, tanpa supir gitu ya. Dia otomatis kemudian mengenali rambu-rambu lalu lintas, pejalan kaki. Nah, ini sebenarnya adalah masalah klasifikasi di data science. Cuma kemudian bayangkan betapa banyak jenis objek yang harus dikenali. Ada berapa banyak rambu, lalu kemudian pejalan kaki juga ada anak kecil, orang tua, lalu ada hewan, ada tumbuhan, ada pembatas jalan, ada begitu banyak sekali objek yang harus dikenali. Nah, tanpa kemudian didukung oleh teknologi yang mumpuni, nah, maka kemudian metode klasifikasi tadi tidak akan mampu untuk mengenali objek-objek tadi secara cepat dan akurat. Nah, sehingga perkembangan teknologi dibarengi dengan perkembangan metode itu bisa menghasilkan solusi di teknologi baru yang sangat bermanfaat di dunia nyata. Contoh lainnya lagi, akhir-akhir ini mungkin Anda pernah melihat bagaimana CCTV dihubungkan dengan kecerdasan buatan, lalu secara otomatis mendeteksi warga yang menggunakan masker dan warga yang tidak menggunakan masker, termasuk menghitung jarak di antara warga tersebut. Nah, ini bisa digunakan kemudian oleh pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan yang tepat terkait penanganan pandemi. Contoh lainnya lagi misalnya, kita juga bisa menemukan contoh emotion detection. Tidak hanya sentiment detection dari sebuah kalimat, tapi bahkan dari raut wajah. Sehingga kemudian bisa digunakan oleh perusahaan di bagian human resources untuk menentukan berbagai kebijakan agar karyawan tetap bisa bekerja secara produktif. Nah, semua ini bisa dilakukan ketika kemudian perkembangan metode dibarengi dengan perkembangan teknologi, ya, termasuk ketersediaan data, ketiganya begitu tersinkronisasi untuk kemudian menghasilkan solusi-solusi ini. Kita juga kemudian bisa melihat perkembangan di bidang ilmu bahasa ya. Dalam hal ini tentu saja computational linguistics. Kita ada Siri di Apple, lalu Cortana di Microsoft Windows, ada Alexa dari Amazon, lalu ada Bixby dari Samsung yang kemudian kita bisa berbicara bahkan dengan mobile phone kita. Ya. Sebenarnya ini juga lagi-lagi adalah masalah klasifikasi di statistik. Tapi metode saja tanpa kemudian didukung oleh teknologi yang tepat, tidak akan bisa menghasilkan piranti-piranti yang sangat bermanfaat dalam kehidupan modern ini. Juga termasuk di dalamnya adalah ketika kita membuka marketplace seperti Tokopedia, Lazada, Shopee dan lain-lain, maka di dalamnya ada model-model data science untuk rekomendasi barang, penentuan promo dan lain sebagainya. Nah, semua itu membutuhkan teknologi dan metode di data science. Dan juga tentu saja ketersediaan data, sehingga ketiganya menyatu begitu harmoninya untuk menciptakan suatu aplikasi-aplikasi yang bermanfaat bagi kita. Masih banyak contoh lain lagi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicara nih metode dan datanya. Nah, sekarang saatnya kita fokus ke teknologinya. Ada apa di sini ya, sehingga kemudian solusi-solusi yang saya sebutkan tadi jadi memungkinkan, jadi terlahir gitu ya. Nah, baik.
sebenarnya spektrum dari big data dan data science seperti ini, ya. Kita mulai dari di datanya, lalu kita sudah bahas sebelumnya apa yang terjadi ketika datanya membesar dan semakin beragam. Nah, ini teknologinya berada di sini. Teknologinya berada di sini. Nah, ini agak lompat sedikit, sebelumnya kita sudah bicara metodologi, ya. Lalu kita nanti pada kesempatan lain bisa membahas kemudian aplikasi-aplikasi tertentu yang biasanya juga bisa menjadi kemudian bagian dari riset atau proyek sederhana, ya, untuk data scientist. Nah, tidak hanya itu sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bicara data science atau big data, maka juga terkait nanti sosial aspek. Misalnya terkait dengan etik dari data, privacy, hukum tentang data, dan lain sebagainya. Nah, ini begitu luas sekali. Tapi untuk kesempatan kali ini, mari kita fokus di sini, di teknologi. Nah, ada berbagai pengkategorian bagaimana kemudian teknologi dari big data ini dibahas. Sebagai contoh di sini saya perlihatkan bagaimana klasifikasi dari teknologi terkait big data dan data science itu kemudian disusun berdasarkan proses-prosesnya dari hulu ke hilir, ya. Nah, misalnya dari penyimpanannya, datanya ditransformasi, dimodelkan, divisualisasi, lalu teknologi-teknologi lainnya. Nah, kita akan menggunakan kategori yang agak berbeda dengan ini. Kenapa? Karena di sini kemudian ada beberapa teknologi yang terlewat, yang tidak dibahas, dan menurut saya ini cukup penting. Di antaranya adalah cloud computing, lalu ada IoT, dan lain sebagainya. Jadi kita akan gunakan pengkategorian yang agak berbeda. Tapi kita awali dengan yang sama, ya, yaitu mulai dari bagaimana data itu dikumpulkan dalam sebuah basis data atau database. Sehingga teknologi yang akan kita bahas pertama kali pada kesempatan kali ini adalah teknologi basis data. Nah, dulu sebelum zamannya big data, kebanyakan data adalah data terstruktur. Yang kita sudah bahas sebelumnya di DSBD 03, berarti ini data berupa kategorik atau numerik. Nah, data ini biasanya disimpan dalam tabel-tabel, lalu tabel-tabel ini saling terhubung, sehingga disebut sebagai database relasional. Jadi hubungan antar tabel inilah yang kemudian disebut sebagai relasinya, seperti itu. Nah, ini teknologi SQL ini pada data terstruktur ini yang paling umum biasanya namanya MySQL. Lalu MySQL sempat dibeli oleh Oracle, terus sekarang yang versi open source yang terkenal adalah MariaDB. Ada juga Postgre dan lain sebagainya. Nah, tapi kita sudah bahas nih di DSBD 03 bahwa data sekarang tidak lagi hanya yang terstruktur yang disimpan dan dianalisa, tapi data berbentuk teks, image, video, graf, dan lain sebagainya. Yang kemudian tentu saja kalau kita pikir-pikir, kalau data tersebut mau kita simpan dalam tabel seperti ini, tentu saja kurang cocok, tidak tepat, ya. Maka perlu kemudian mekanisme penyimpanan yang baru. Maka muncullah berbagai teknologi database yang baru. Nanti misalnya untuk data berupa dokumen, nanti ada MongoDB. Untuk dianalisa, nanti teksnya ada Elasticsearch. Lalu ada teknologi misalnya, kalau datanya berbentuk graf, nanti ada Neo4j, lalu dan seterusnya. Jadi untuk suatu tipe data tertentu, maka nanti teknologi database-nya juga tertentu. Gitu ya. Mari kita gali lebih dalam di sini. Nah, ini ada sebuah visualisasi yang sangat baik untuk kita kemudian mendapatkan gambaran gambaran yang komprehensif tentang perkembangan teknologi big data. Mohon maaf, database di big data. Nah, jadi ini tadi database relasional, terus ada NoSQL yang kemudian tadi menyimpan data untuk data yang tidak terstruktur dan juga menangani masalah velocity di big data. Jadi dia data di pooling di memori sebelum disimpan ke hard disk. Nah, ini agak berbeda dengan sifat dari penyimpanan biasanya di relasional, di mana data langsung disimpan di hard disk, gitu ya. Nah, ini sehingga di relasional kayak MySQL gitu, untuk velocity dia agak sulit untuk dilakukan karena hard disk biasanya jauh lebih lambat. Nah, ada juga nanti NewSQL dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang khusus untuk analitik di Hadoop dan lain sebagainya. Nah, ini begitu banyak teknologi database. Jadi di big data kita bicaranya nanti ada database-nya, ada komputasinya.
Ini dua hal yang berbeda. Jadi kita pertama-tama bahas penyimpanan datanya dulu, data yang besar dulu. Tidak harus juga sih data besar ya, di sains data, di data science juga kita bisa menangani data yang tidak harus besar. Tapi kalau datanya kemudian dari data tidak terstruktur, kita tetap membutuhkan teknologi-teknologi ini untuk membantu kita dalam mengolah data. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada banyak sekali solusi yang ditawarkan, yang ada sekarang. Nah, biasanya yang dilakukan oleh perusahaan, teknologi mana yang akan digunakan, itu melihat beberapa hal. Yang pertama open source. Nah, kalau zaman dulu open source dipandang sebelah mata, namun sekarang malah dia lebih populer dibandingkan yang komersil. Mengapa demikian? Yang open source kemudian diupdate dengan lebih cepat dibandingkan yang komersil. Lalu dia biasanya juga lebih reliable. Dan kalau ada masalah, kemudian kita punya komunitas yang besar untuk kemudian membantu menangani masalah tersebut. Berbeda dengan yang komersil, maka ada keterikatan dengan vendor. Maka tidak bisa kemudian lebih leluasa dalam mengembangkan teknologi juga, karena nanti ada peraturan-peraturan, lisensi, dan lain sebagainya. Nah, ini teknologi basis data di data science dan big data. Nah, ketika datanya sudah disimpan, nah kemudian berikutnya kan kita perlu menghitung ya. Kita harus menggunakan teknologi komputasi sekarang untuk mengolah data ini, gitu ya, memproses data ini. Nah, arsitektur komputer atau CPU yang kita gunakan saat ini adalah arsitektur von Neumann ya. Ya, mulai dari SISD, Single Instruction Single Data, SIMD, MISD, dan terakhir itu yang ada di laptop kita, PC kita adalah multiple instruction, multiple data. Makanya kemudian laptop kita, bahkan HP kita, kemudian prosesornya suka ada 2, ada 4 kan, quad core gitu. Lalu berapa threading gitu kan, berapa thread misalnya, 4 core, 4 thread gitu. Nah, sehingga sebenarnya dari sisi ini ya, komputer kita itu sudah cukup canggih, laptop kita, bahkan handphone kita sekarang ada saya lihat yang sudah prosesornya 8. Seperti itu. Jadi bahkan konon kabarnya NASA untuk pergi ke bulan, waktu pertama kali pergi ke bulan itu teknologi komputasinya lebih rendah dari handphone yang kita gunakan sekarang gitu ya. Nah, ini adalah arsitektur CPU, PC kita atau laptop kita seperti ini. Arsitekturnya. Walaupun sudah secanggih ini ya, sayangnya kemudian data berkembang dengan lebih cepat lagi sehingga kita perlu solusi. Nah, lebih tepatnya kemudian sejarahnya begini. Di awal kemudian kita memiliki teknologi komputer dan kita menganalisa data ya. Nah, ini kita menggunakan arsitektur ini, centralized data, centralized komputasi. Jadi datanya ada di komputer kita, misalnya bayangkan di laptop, dan kita mengolahnya di situ juga. Contohnya kita punya tabel Excel, lalu diolah di SPSS atau Minitab, atau S+, atau SAS, atau software statistik lainnya, Minitab, dan lain-lain. Nah, pada dasarnya sebenarnya seluruh model statistik memiliki suatu asumsi yang jarang disebut di buku-buku. Tapi ada asumsi itu, dia implisit, yaitu datanya berada di satu tempat atau centralized. Nah, ini kenapa? Karena itu ini ya trivial, jadi nggak pernah disebut. Walaupun nanti sebenarnya kalau datanya tidak berada di satu tempat, kemudian rumusnya pun harus berubah. Ya. Rumusnya pun harus berubah. Nah, nanti kita bahas secara perlahan di sini. Nah, kemudian perkembangan arsitektur berikutnya adalah ketika, datanya masih tidak terlalu besar, tapi modelnya kemudian kompleks. Nah, ini biasanya di fisika, terus kemudian model perakiraan cuaca, bioinformatik, dan lain sebagainya. Dia kemudian butuh model-model statistik dan matematik yang sangat kompleks, sehingga perhitungannya banyak sekali. Maka kemudian arsitektur berikutnya adalah centralized data, karena datanya tidak terlalu banyak, dan distributed computing. Nah, ini komputer yang terhubung ini. Nah, ini ada dua macam nanti. Ada dua macam. Yang satu adalah shared memory. Nah, ini biasanya disebut sebagai superkomputer vector. Lalu satu lagi adalah distributed memory. Distributed memory membayangkannya ada beberapa komputer terhubung lewat jaringan, ya, jaringan komputer seperti itu. Nah, mereka saling berkomunikasi. Nanti ada yang namanya high performance computer, atau ada namanya lagi Beowulf dan lain sebagainya.
softwarenya nanti ada library-nya, misalnya namanya ada OpenMP, ada MPI dan lain sebagainya untuk melakukan pemrograman paralel gitu ya. Jadi kemudian ketika melakukan perhitungan matematik dan statistik, maka dilakukan di prosesor yang lebih banyak karena kita menggunakan komputer lebih banyak seperti itu. Nah, ini adalah tipe kedua ya. Tipe kedua di mana datanya tidak terlalu besar tapi modelnya kompleks. Nah, ada juga permasalahan di mana datanya besar sekali, disimpan dalam database khusus, ya, disebut sebagai cluster database, ada database, data warehouse, ada data lake, dan lain sebagainya. Kemudian modelnya sederhana, sehingga kita kemudian tidak perlu komputasi yang terlalu besar. Misalnya kita menghitung statistik sederhana, rata-rata variansi, lalu tren perkembangan data dari waktu ke waktu yang ditampilkan dalam dashboard, lalu membuat visualisasi-visualisasi, maka itu adalah tipe arsitektur distributed data centralized computing. Nah, ini berlawanan dengan yang tipe sebelumnya. Kalau sebelumnya datanya tidak terlalu besar, modelnya kompleks. Sekarang datanya besar tapi modelnya sederhana. Nah, yang terakhir di big data, kita punya datanya besar dan modelnya kompleks. Sehingga kemudian arsitektur yang digunakan mau nggak mau datanya terdistribusi, komputasinya pun terdistribusi. Jadi seperti ini gambarnya. Kenapa seperti ini? Kenapa nggak pakai yang ini, yang kedua? Kenapa nggak pakai yang distributed computing aja, datanya tetap centralized? Gitu ya kan, kayaknya lebih cocok. Karena datanya begitu besar. Kalau pakai arsitektur yang ini, kita harus kirim dulu data ke sini. Karena datanya besar, ngirimnya aja udah kelamaan gitu. Nah, ini makanya kemudian dibuat arsitektur ini sehingga untuk pemrosesan dia tidak perlu kemudian mengirim datanya ke komputasinya, ya, karena itu kemudian memakan waktu sudah terlalu lama karena datanya besar. Maka arsitektur inilah kemudian yang dipakai di big data. Yang perlu saya tekankan di sini adalah dengan menggunakan arsitektur ini tidak hanya dia efektif, tapi juga kemudian lebih murah. Dan yang terpenting, sifat yang paling penting dari arsitektur ini adalah horizontal scalability. Apa maksudnya? Horizontal scalability. Beberapa waktu yang lalu ada kepala daerah beli komputer kalau tidak salah seharga sekitar 128 miliar yang kemudian dikritisi oleh berbagai kalangan. Karena yang dibeli adalah sebuah mainframe yang teknologinya adalah centralized data gitu ya. Centralized data. Nah, kelemahannya dari teknologi itu, mainframe ini adalah dia vertical scalability. Artinya apa? Kalau suatu saat mesin itu sudah menangani data yang sudah sampai mentok kemampuan si komputernya, maka mau nggak mau kita harus beli lagi komputer yang lebih mahal lagi, yang lebih powerful lagi. Nah, ini kan berarti membuang-buang anggaran uang rakyat ya. Nah, tapi kalau kita pakai teknologi big data, dia horizontal scalability. Seandainya kemudian arsitektur big datanya ini sudah pada kapasitas maksimumnya dalam menangani data, maka untuk meningkatkan kapasitasnya, kita dengan mudah kemudian menambahkan node-node baru, komputer-komputer baru. Kita tinggal hubungkan, maka kemudian dia kemampuannya meningkat. Nah, ini yang disebut sebagai horizontal scalability, sehingga lebih murah. Nah, itu adalah sifat penting dari teknologi big data ini. Nah, saya juga perlu menekankan bahwa big data bukan masalah sekedar komputasi aja, sedangkan rumus statistiknya sama, rumus matematiknya sama, algoritmanya sama. Nah, ini salah. Akibat kita menggunakan arsitektur ini, maka nanti untuk mencari parameter optimal model misalnya, itu untuk mencari model dengan akurasi terbaik misalnya, maka nanti rumusnya harus berubah karena mengikuti teknologinya gitu. Jadi teknologi yang digunakan mengakibatkan kemudian pemodelannya, ilmunya, teorinya itu juga berubah. Jadi tidak sekedar masalah oh ya sudah saya belajar dasar statistik dan matematik saja cukup gitu. Kemudian nanti pakai komputer yang super canggih untuk menyelesaikan permasalahan. Itu tidak demikian. Karena nanti harus ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan karena teknologi yang digunakan. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita udah punya nih tadi ya, nyimpan datanya sudah besar, terus kita punya teknologi komputasinya, engine-nya, mesinnya, kan kemudian kita perlu berinteraksi dengan mesin tersebut. Nah, muncullah kemudian bahasa pemrograman gitu ya di sini. Nah, ketika seseorang bikin program ya, kalau zaman dulu kan ya belum ada bahasa pemrograman, bahkan yang
berikan instruksi ke mesin ya begitu dekat dengan bahasa mesin ya. Contohnya juga nanti ada bahasa pemrograman assembler, itu dekat sekali dengan bahasa mesin. Ibaratnya pakai 0101 dan lambang-lambang komputer yang aneh-aneh. Nah, kemudian zaman-zaman tahun 90-an awal ya, nah itu ada bahasa pemrograman prosedural, contohnya dulu tuh ada Basic, Pascal, dan lain sebagainya, di mana kemudian kita membuat fungsi-fungsi dan kumpulan fungsi yang disebut prosedur. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian akhir 90-an, mulai tahun 2000-an, itu terkenal sampai sekarang yang paling populer adalah Object Oriented Programming. Di mana kalau seseorang bikin program, maka kemudian kita pakai konsep objek-objek. Nah, ini paling populer saat ini. Tapi di Big Data, ya, Big Data, teknik pemrogramannya kemudian berkembang lagi. Nah, ini karena Big Data, karena teknologi komputasi tadi. Distributed data, distributed computing tadi. Kalau nggak karena distributed data, distributed computing tadi, maka teknik pemrograman ini ya nggak perlu sampai functional programming. Nah, kemudian akhirnya keluar lagi nih, ada teknologi. Jadi teknologi bisa berbentuk hardware, bisa berbentuk software ya. Nah, ini kan tidak harus kemudian perangkat keras, bisa juga perangkat lunak. Seperti itu. Nah, contohnya di sini ya, functional programming itu yang terkenal ya, MapReduce gitu ya. Nah, program yang dipakai bahasa pemrogramannya kalau nggak Java, Python biasanya dipakai untuk hal tersebut. Ini contoh bagaimana functional programming dilakukan, dan konsep ini, fungsi ini sesuai dengan arsitekturnya tadi, hardware-nya tadi. Jadi tidak hanya kemudian metodenya mengikuti teknologinya, bahkan teknik pemrogramannya pun mengikuti, gitu, seperti itu. Nah, sebenarnya nanti ada begitu banyak nih paradigma pemrograman, cuma saya tidak akan membahas terlalu detail di sini. Di popularitas, data dari Google Trend menunjukkan ya nomor 1 memang Python ya, nomor 2 Java, ketiga JavaScript. Nah, ini R itu urutan ke 4, 5, 6, 7, ke-7 ya. Nah, ini juga kemudian penting bagi data scientist pemula. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya mereka lulus lalu nyari kerja, tentu saja akan lebih baik bagi mereka kalau kemudian nanti kan ketika nyari kerja di lowongan kan ada apa itu requirement. Nah, requirement-nya karena paling populer sekarang adalah Python, nah maka yang banyak dicari adalah yang bisa Python. Jadi investasi pengetahuan gitu ya. Tadi kita membahas secara parsial bahasa pemrograman, tapi kalau kita bicara misalnya Big Data Framework, yaitu sebuah ekosistem di mana di dalamnya terdapat komponen-komponen teknologi terkait data, maka bagannya kurang lebih seperti ini. Jadi, ketika kita bicara big data teknologi, kita tidak bicara satu vendor atau satu merek gitu. Tapi kita bicara beberapa teknologi yang saling terhubung, membentuk ekosistem untuk kemudian melakukan pengolahan data atau perubahan data menjadi solusi. Contohnya seperti ini. Jadi ya Spark misalnya atau Hadoop itu hanya salah satu bagian komponen saja di Big Data Framework. Sampai sini, coba kita bayangkan. Seolah-olah tadi kayaknya teknologinya riuh sekali ya, riuh sekali. Misal ya, kita mau mengolah data gambar atau video dalam ukuran besar. Berarti kita harus menyiapkan beberapa komputer karena tadi distributed data, distributed computing. Lalu kalau ingin prosesnya misalnya dilakukan secara cepat, real time, ada teknologi yang namanya Apache Spark, di mana dia bisa cepat karena data disimpan di memori, bukan di hard disk. Berarti harus menyiapkan memori yang besar. Beberapa komputer tadi harus dihubungkan dalam jaringan. Lalu harus disiapkan misalnya genset in case mati listrik gitu. Atau disiapkan failsafe ke simpan data ke storage hard disk yang cepat karena kalau ada bencana alam, kebakaran, nah itu juga harus dilakukan. Kebayangkan, berarti yang harus disiapkan rumit sekali gitu. Itu bukan perkara mudah dan bukan perkara murah. Nah, itulah kemudian masuk teknologi berikutnya, yaitu cloud computing. Cloud computing penjelasan paling sederhananya adalah seorang data scientist atau institusi atau perusahaan kemudian menyewa infrastruktur tadi. Sehingga mereka, baik perusahaan maupun perorangannya ini tidak perlu menyiapkan sendiri hal-hal tadi. Hardware-hardware-nya, men-setup antar komputernya,
fail safe-nya kalau terjadi bencana dan lain sebagainya, kalau mati listrik itu udah diurusin oleh seseorang. Nah, kita tinggal pakai doang. Ini sebenarnya yang disebut sebagai cloud computing. Jadi sebenarnya komputer orang lain yang kita pakainya dengan internet, terhubung dengan internet, gitu sebenarnya cloud computing-nya. Jadi dan service yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan cloud computing ini itu mulai dari storage database, lalu komputasi engine, termasuk juga model-model data science dan kecerdasan buatan. Misalnya pengenalan wajah, pengenalan suara, speech recognition, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya terbagi jadi tiga ya, dari tiga. Biasanya kalau kementerian dan lembaga karena aturan dari pemerintah, mereka biasanya menggunakan teknologi on-premise. Jadi mereka infrastrukturnya dibangun di institusi itu, kementerian itu. Karena data tidak boleh kemudian misalnya data sensitif terutama dikirim di cloud computing yang servernya bisa jadi berada di luar negeri. Artinya kan datanya disimpan di luar negeri, bukan di Indonesia. Nah, tapi ada juga kemudian cloud computing yang disebut sebagai public cloud. Dia bisa diakses oleh siapa saja. Ada juga misalnya perusahaan yang sangat besar sekali, misalnya kayak Unilever kan punya banyak anak perusahaan tuh. Kemungkinan besar mereka memiliki private cloud. Jadi ada sebuah infrastruktur komputasi yang kemudian hanya bisa diakses oleh internal perusahaan itu sendiri. Jadi ada tiga macam ya, on-premise, public, dan private. Hal berikutnya yang penting sekali untuk saya bahas di cloud computing adalah di mana dia sifatnya ini, rapid elasticity. Ya, rapid elasticity. Maksudnya apa? Bayangkan sekarang gini, bayangkan di suatu universitas ya, memiliki sebuah server. Nah, servernya ini digunakan untuk misalnya Learning Management System, LMS, buat e-learning. Nah, suatu ketika misalnya dipakai berbarengan nih 1.000 orang misalnya, ada misalnya di awal semester atau semacamnya. Kemudian kan load-nya penuh. Terus universitas memutuskan beli lagi, servernya ditambahin jadi 2 gitu. Tapi kemudian di tengah semester misalnya atau di musim liburan kan load-nya kecil. Sayang kan tadi udah beli 2 gitu ya. Udah beli 2 server. Jadi tidak optimal. Nah, cloud computing memiliki sifat rapid elasticity, yang artinya kemudian si pengguna awalnya cukup menyiapkan resources yang kecil. Nah, kemudian kalau suatu saat penggunaannya butuh banyak, maka dia secara otomatis di perusahaan cloud computingnya itu akan meningkatkan resources yang digunakan di infrastruktur cloud-nya, sehingga si data scientist maupun perusahaan yang menyewa jasa cloud computingnya tidak perlu khawatir memikirkan misalnya beli server baru, beli komputer baru, dan lain sebagainya. Nah, begitu penggunaannya turun lagi, nanti resources-nya otomatis turun lagi, sehingga kita hanya membayar apa yang kita gunakan. Nah, ini disebutnya adalah rapid elasticity. Inilah mengapa kemudian penting untuk membahas teknologi cloud computing. Itulah yang dipakai oleh Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya penggunanya lagi sedikit, ya, nah, misalnya lagi tanggal-tanggal tua, tapi pas lagi tanggal muda, kemudian lagi musim liburan, akhir tahun, penggunanya banyak, kalau mereka pakai cloud, mereka tidak perlu khawatir bahwa nanti komputernya akan crowded, pakai oleh banyak jutaan orang sekaligus. Nah, itu adalah kemudian kelebihan-kelebihan dari cloud. Nah, secara umum ada 3 jenis ya, 3 jenis pelayanan yang diberikan oleh cloud service ya, perusahaan-perusahaan cloud itu. Ada yang disebut sebagai SaaS, software as service. Ini gampangnya bayangin aja Google Sheet atau Dropbox. Nah, itu G Drive. Di mana untuk menggunakan software kita perlu koneksi ke internet, mana programnya kemudian dijalankan bukan di komputer kita. Contohnya lagi Google Collaboratory nanti namanya. Jadi kita coding Python tapi di cloud. Di kita hanya tampilannya saja. Nah, sering saya kemudian ketika ngajar data science, mahasiswa saya menggunakan Google Collaboratory. Kemudian mereka bisa bahkan bikin program dari handphone mereka. Tidak perlu lagi punya laptop. Seperti itu. Nah, ini SaaS contohnya, software as service. Yang kedua adalah platform as service. Jadi tidak hanya kemudian ini yang lengkap ya, platform as service itu berarti si penyewanya itu kemudian diberikan akses tidak hanya ke software ya, tapi juga database
dan kemudian service-service lain untuk kemudian membuat solusi. Jadi contohnya kayak Tokopedia, Traveloka, Bukalapak dan lain sebagainya, mereka bisa menyewa ya service ini PaaS, platform as service, untuk kemudian membuat aplikasi-aplikasi tertentu lalu dijalankan di cloud. Tapi ini nanti kelemahannya adalah bisa jadi kemudian framework yang kita butuhkan di situ tidak ada gitu. Nah, makanya yang ketiga adalah pelayanannya adalah infrastruktur as service. Ini kayaknya perusahaan besar gitu. Bayangkan seperti punya infrastruktur sendiri, tapi di cloud, entah di mana letaknya gitu ya, aslinya si hardware-nya, komputernya itu. Tapi mereka punya keluasaan penuh untuk menginstal semuanya, segala macam gitu ya, seperti itu. Nah, ini 3 tipe pelayanan secara umum cloud computing. Oke, nah ada begitu banyak perusahaan yang menawarkan ini jasa cloud computing ini. Yang paling terkenal mungkin ya Google ya, Google Cloud Platform atau GCP. Kemudian ada juga Amazon, ya Amazon juga pemain besar. Dua ini adalah pemain besar. Microsoft punya Azure Cloud Computing. Lalu berikutnya juga kita mengenal ada beberapa perusahaan besar seperti IBM, Oracle dan Alibaba yang kemudian menawarkan jasa cloud computing. Sehingga kalau misalnya para fresh graduate nih mahasiswa atau mahasiswa sekarang juga banyak yang buat startup ya. Jadi mereka ingin mengembangkan teknologi baru, mobile aplikasi. Nah, mereka tidak perlu lagi kemudian kayak zaman dulu. Komputernya harus dihubungkan ke internet terus untuk memberikan pelayanan kepada klien. Nah, ini nggak usah, tapi tinggal cukup pakai cloud saja. Tapi walaupun demikian, cloud itu tidak murah seperti ini. Nah, ada harganya untuk storage-nya, untuk komputasinya, dan lain sebagainya. Nah, ini agak penting untuk saya bahas. Karena apa? Karena nanti kalau kalian jadi data scientist, kalau kita belajar di kuliah ya dengan data yang kecil, kita bikin model itu nggak ada harganya. Tapi kalau kita sudah bekerja di perusahaan, kita menangani data yang agak besar, terus perusahaan pakai cloud, maka nanti bikin model itu ada harganya. Bahkan untuk satu model itu bisa sampai ribuan dolar. Maka pengetahuan untuk kemudian mana model yang lebih computationally efficient misalnya, atau model mana yang tepat untuk permasalahan yang seperti apa, itu menjadi sangat penting. Atau bahkan pengertian tentang teknik sampling. Kalau misalnya data scientist selalu pakai data yang besar, ya nanti perusahaannya bangkrut karena bayar cloud-nya nanti juga besar seperti itu. Karena ini, cloud itu memudahkan perusahaan untuk kemudian tidak perlu membangun infrastruktur yang mahal, tapi kemudian juga harus hati-hati karena kalau pemakaiannya kemudian tidak optimal, maka bayar biaya sewanya juga akan besar. Nah, ini pentingnya kemudian data scientist memahami tidak hanya menggunakan model yang tepat, tapi juga mana model yang paling efisien. Seperti itu, ini juga penting ya. Termasuk tadi teknik sampling, mana yang kemudian ya sudah gunakan sampel saja gitu ya. Nah, sepertinya kita sudah bahas banyak ya teknologi ya, tapi sebenarnya masih banyak lagi teknologi yang belum kita bahas. Nah, contohnya di sini ada Graphical Processing Unit ya, GPU, yang suka main game ini pasti tahu. Nah, ini adalah sebuah komponen di komputer kita sebenarnya yang bertanggung jawab akan tampilan ya grafis. Tapi di dalamnya ada banyak prosesor. Jadi prosesor tidak hanya di CPU, tapi juga di GPU, di graphic card-nya. Nah, ini contohnya nanti di NVIDIA. Nah, prosesor-prosesor yang ada di GPU ini, ya, dia bisa digunakan seperti prosesor tapi terbatas, hanya kayak operasi matriks gitu. Makanya nanti ada model-model di data science, contohnya deep learning, neural network, itu banyak perkalian matriks. Bisa kemudian operasinya dijalankan di GPU ini. Karena GPU ini memuat ribuan prosesor. Nah, tapi ya itu, jadi penting tuh akhirnya sekarang nanti di teknologi, di data science dan big data ada yang namanya nanti GPU server untuk membuat model-model deep learning kayak tadi mobil tanpa sopir tadi. Nah, itu pakai deep learning. Dan dia komputernya pakai GPU yang high end gitu. Karena kalau pakai prosesor biasa nggak sanggup. Sehingga nanti pemodelannya pun berbeda, perhitungan matematisnya pun berbeda. Nah, cuma GPU agak mahal. Kemudian ada teknologi namanya FPGA, yang kurang lebih sih dia mirip seperti GPU, tapi kemudian khusus untuk data, sehingga lebih murah gitu ya, lebih cost efficient.
Ada lagi namanya Tensor Processing Unit, TPU. Jadi kalau data itu berbentuk matriks gitu ya, kalau di statistik tradisional, kemudian kalau kita ngebayangin matriks ini berlayer gitu, kayak roti tawar, satu slice roti adalah matriks, kemudian kita punya beberapa lapis roti tawar. Nah ini beberapa lapis matriks ini atau matriks 3 dimensi ini disebut sebagai tensor. Nah, struktur data tensor ini digunakan di kayak deep learning gitu, untuk mengolah data tidak terstruktur. Nah, Google membuat ini ya, kalau nggak salah Google perusahaannya membuat prosesor khusus untuk mengolah struktur data tensor tersebut supaya lebih efisien dan lebih murah. Nah, kayak gitu. Nah, nanti teorinya berubah lagi. Perhatikan bahwa begitu kita pakai teknologi tertentu, maka nanti metodenya pun menyesuaikan seperti itu. Lalu untuk keamanan komputer, sekarang ada teknologi blockchain, ini dikembangkan ini oleh AMD. Ada lagi small board computer untuk kayak smart city ya. Ini juga penting sebenarnya, teknologi yang penting dibahas, tapi kita tidak ada waktu untuk membahas secara detail. Saya sendiri contohnya misalnya kalau belajar tentang big data gitu ya, jadi saya siapkan seperti ini. Nah, ini saya bikin superkomputer sederhana kecil. Nah, ini small board computer seperti ini. Nah, ini adalah komputer-komputer kecil sebenarnya. Nah, kita bisa paralelkan untuk kemudian membuat solusi yang sederhana dulu di arsitektur yang sederhana sebelum kemudian dijalankan misalnya di cloud. Nah, juga termasuk teknologi-teknologi sensor ya untuk menangkap ada sensor. Jadi zaman sekarang misalnya kita bisa ngolah data tidak hanya image, gambar, video, dan suara, bahkan ada sensor bau misalnya. Jadi misalnya kita menciptakan alat untuk mengklasifikasikan jenis kopi, misalnya, atau misalnya mendeteksi apakah kopi udah siap panen atau belum lewat sensor baunya. Nah, ini masalah data science klasifikasi. Tapi kemudian input datanya berbeda lagi dengan yang biasanya, bukan dalam bentuk tabel, tapi data dari sensor-sensor tadi. Lalu ada lagi teknologi terkait network-nya ya. Karena tadi kita bicara distributed data, distributed computing kan harus saling berkomunikasi. Nah, komunikasinya ini lewat network. Ada lagi nanti teknologi terkait protokolnya, bagaimana kemudian mengkomunikasikan data dalam network tersebut. Nah, ini juga sebenarnya hal-hal yang sangat menarik untuk didiskusikan, karena nanti ada yang namanya privacy preserving model di data science, dan lain sebagainya. Ini terlalu banyak. Nah, ini sebanyak ini peta teknologi yang ada terkait data science dan big data. Ini aja belum seluruhnya, tapi ini adalah salah satu peta yang paling lengkap di internet ya terkait teknologi di big data. Ini oleh Medtrack namanya. Nah, ini yang peta tahun 2020. Ada begitu banyaknya teknologi terkait big data. Nah, ini adalah bisnis yang sangat besar saat ini. Nah, data science, data scientist tidak perlu menguasai semuanya. Nah, perlu tahu hanya yang mainstream-nya aja pada setiap kategori. Nah, sehingga nanti kalau perusahaan membutuhkan, kita bisa merekomendasikan teknologi yang cocok apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sampai di sini pembahasan kita tentang teknologi di data science dan big data. Berikutnya nanti kita akan membicarakan peluang dan tantangan di big data dan data science. Sampai jumpa di lesson selanjutnya.